Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa KKN perwakilan dari Institut Teknologi Sumatera, kelompok 76, yang akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Inti dari keanekaragaman hayati yaitu ada tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia, nilai-nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia, dan klasifikasi makhluk hidup. Sebelum masuk ke inti dari keanekaragaman hayati, kita harus mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan genetika yang dikandungnya, serta proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Tingkat keanekaragaman hayati terdapat 3, yaitu pertama, keanekaragaman gen adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Yang kedua, keanekaragaman jenis adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan wilayah. Yang kedua, berdasarkan penyebarannya. Dan yang ketiga, berdasarkan ekosistem perairannya. Jika berdasarkan wilayah tumbuhan khas, berarti ada kayu cendana banyak tumbuh di Nusa Tenggara dan sawo kecik terdapat di Pulau Jawa. Jika hewan khas, yaitu komodo di Pulau Komodo, tapir ada di Pulau Sumatera. Dan berdasarkan penyebarannya, ada penyebaran hewan atau zoografi dan penyebaran tumbuhan. Dan terakhir, berdasarkan ekosistem perairannya, terdapat ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nilai-nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia. Berikut nilai-nilainya: nilai biologi, nilai pendidikan, nilai estetika dan budaya, dan nilai ekologi. Terakhir, nilai religius. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup terdapat 3, yaitu A. Menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari. B. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan setiap jenis-jenis. C. Mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya. Sistem klasifikasi, yaitu A. Sistem buatan. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan protis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Misalnya pada klasifikasi tumbuhan ada pohon semak, perdu, dan gulma. B. Sistem alami. Klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghindari terbentuknya klakson yang alami, misalnya hewan berkaki 4 dan hewan bersirip. Yang terakhir, C. Sistem filogenik, yaitu sistem klasifikasi ini berdasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lainnya. Klasifikasi alternatif, yaitu A. Sistem 2 kingdom,
yaitu sistem ini membagi menjadi dua dunia, yaitu dunia hewan dan dunia tumbuhan. B. Sistem tiga kingdom, yaitu sistem ini mengelompokkan organisme menjadi tiga dunia, yaitu Plantae, Animalia, dan fungsi. C. Sistem empat kingdom, yaitu sistem ini mengelompokkan organisme menjadi empat dunia, yaitu Plantae, Animalia, fungsi, dan prokariotik. Yang terakhir, sistem 5 kingdom, yaitu sistem ini mengelompokkan 5 dunia berdasarkan tingkat organisme dan kondisi inti sel. Yang keenam, sistem 6 kingdom. Klasifikasi tumbuhan. A. Talpita. B. Fungsi atau jamur. C. Lumut kerak atau lichenis. D. Tumbuhan lumut atau bioplatita. E. Tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. F. Spermatophyta. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.